ketemu lagi. Hari ini kita akan abdi mas atau pengabdian masyarakat ke Ungaran, tepatnya di Desa Gogik. Nah, sekarang kita udah kumpul di rumah Buka Prodi sebagai titik kumpul keberangkatan. Yuk kita saksikan bersama-sama kegiatan abdi mas dari Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Undip. Oke, jadi kita sekarang sudah di mobil persiapan untuk berangkat. Jadi sebenarnya tim kita total ada 12 dosen, cuman karena ini pandemi tidak semuanya bisa ikut ya. Ada 5 dosen yang bisa ikut, dengan kita dibantu 2 mahasiswa di sini. Nah, di sebelah saya sudah ada Buka Prodi. Halo Bu. Halo. Jadi kita akan ngobrol. Nah, mahasiswanya sudah ada 2 di belakang, ada Mas Adam dan Mas Agung. Halo. Ya, kita masih tunggu 1 dosen lagi sebelum kita mulai berangkat ke lokasi. Kita sudah lengkap di sini, ada Bu Previ dan Pak Soleh. Jadi ini timnya berempat, nanti 1 dosen sudah menunggu di Ungaran sana, ada Pak Hasan. Mungkin kita bisa tanya-tanya sebentar ya ke Buka Prodi, sebenarnya abdi mas itu apa sih, pengabdian masyarakat itu apa? Oke, ini buat yang belum tahu, jadi salah satu tugas dosen adalah pengabdian masyarakat. Nah, tapi pengabdian masyarakat itu apa sih? Apa sih Bu, pengabdian masyarakat itu Bu? Jadi pengabdian kepada masyarakat ya, istilahnya abdi mas atau PKM. Pengabdian kepada masyarakat itu merupakan salah satu kewajiban dosen. Kewajiban dosen itu ada 3 sebetulnya. Biasa disebut istilahnya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat yang sekarang kita lakukan. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini tujuannya sebetulnya untuk menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk kepentingan masyarakat. Nah gitu, udah tahu ya. Jadi tugas dosen itu bukan cuma ngajar, asistensi, lalu bimbing kalian skripsi dan sebagainya, tapi ada yang namanya pengabdian masyarakat. Ya, jadi pengabdian ini akan dilakukan di Desa Gogik. Nah, rencananya masyarakat Desa Gogik itu akan membangun gedung olahraga. Nah, ini kita sudah masuk jalan tol, kita perjalanan sebentar. See you. Oke, kita sudah di exit tol Ungaran. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan 1 rekan dosen yang sudah menunggu di exit tol Ungaran. Sebelum akhirnya kita akan menuju ke lokasi pengabdian di Desa Gogik. Kita sudah sampai di Desa Gogik. Sebentar lagi kita menuju ke Balai Desa. Jadi kebetulan lokasinya itu ada di seberang Balai Desa. Ya, kita sudah sampai di lokasi pengabdian. Jadi ini adalah kantor kepala Desa Gogiknya. Nah, rencananya lokasi yang akan dijadikan gedung olahraga nantinya itu ada di seberang kantor Balai Desa. Jadi nanti kita hari ini akan melakukan pengukuran serta diskusi dengan perangkat desa tentang apa yang mereka butuhkan, sehingga nanti itu akan menjadikan bahan masukan atau input bagi kami. Ya, kita sudah mulai di lokasi pengabdian, jadi akan dilakukan pengukuran oleh mahasiswa sebelum nanti akhirnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan desain dan seterusnya. Jadi rencananya kita ada 3 kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Yang pertama ada kita mendesain gedungnya, kemudian yang kedua menghitung RAB dan perkuatan struktur. Nah, di sini sudah bersama kita juga ada dosen arsitektur. Jadi mungkin kita akan tanya apa sih yang akan didesain pada gedung olahraga ini nantinya. Kita langsung tanyakan saja ke Pak Hasan. Pak Hasan, jadi ini rencana kita mau bikin apa ya nantinya Pak? Rencananya fasilitas olahraga yang bisa multifungsi ya, serbaguna ya. Jadi nanti ada sarana untuk beberapa olahraga seperti futsal dan badminton. Terus nanti juga bisa digunakan untuk balai pernikahan. Dan nanti dalamnya juga ada tribun rencananya. Jadi cukup multifungsi untuk olahraga, untuk pertemuan dan juga untuk semacam pernikahan seperti itu.
Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan ya bahwa kita akan mendesain gedung olahraga yang isinya terdiri dari beberapa fasilitas olahraga dari lapangan voli dan sebagainya. Berikutnya kita akan tanya lagi apa sih langkah-langkah awal pada saat kita akan merencanakan desain sebuah bangunan. Nah, di sini sudah ada Bu Previ yang akan menjelaskan kepada kita langkah-langkah awal dalam merencanakan suatu bangunan. Jadi kan kita rencananya mau desain gedung olahraga ya Bu. Terus apa yang pertama kita lakukan Bu? Oke, baik, karena bangunan ini adalah bangunan publik ya yang diminta oleh Desa Gogik, artinya kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Desa Gogik terhadap bangunan yang akan kita bangun. Nah, pertama pastinya kita akan menggali kebutuhan dari perangkat desa yang memiliki andil di sini. Kita akan tahu dulu pertama adalah kebutuhan ruangnya. Kebutuhan ruangnya apa saja? Tadi sudah disampaikan Pak Hasan bahwa ada beberapa olahraga di dalam gedung tersebut. Nah, tapi kita akan tentukan juga kaitannya dengan peraturan terhadap bangunan olahraga. Karena gedung olahraga itu ada beberapa tipe. Kita akan sesuaikan mana yang cocok untuk gedung olahraga yang ada di Desa Gogik ini. Pertama. Kedua, kita akan melakukan analisis tapak. Kita akan menghitung ukurannya. Saat ini kita sedang melakukan perhitungan ukuran yang pasti. Lalu kita akan melakukan survei terhadap bagaimana kondisi tapak dari tanahnya, lalu dari arah mata anginnya, lintasan mataharinya, kondisi. Karena ini kan kebetulan di lereng gunung ya, agak naik gitu ya, tidak di dataran yang rata. Jadi kita harus tahu kondisinya. Nah, itu akan kita pakai sebagai analisis tapak. Kurang lebih seperti itu sih sejauh ini ya. Jadi pada saat pengukuran ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini sudah ada Bu Asri. Mungkin kita bisa tanya, Bu, kalau kita sedang survei untuk melakukan pengukuran lokasi, hal apa yang bisa atau harus diperhatikan ya Bu? Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama secara visual ya. Jadi secara visual kita tahu kira-kira bangunan ini nanti ditempatkan di mana, lahannya seluas apa, kemudian kondisi kontur. Jadi kita ketika survei itu dan kita sudah tahu nantinya contoh dalam konteks ini dibangun gor gitu ya, maka nanti sudah ada pandangan, oh ini gornya ditempatkan di sini, kemudian ketinggiannya plus berapa atau minus berapa gitu ya, kemudian luasannya berapa. Nah, itu yang jadi dasar ketika nanti kita melakukan pengukuran. Misalnya kalau di ini, kalau kita lihat ya di sini tanahnya ini kan nggak rata nih. Nah, ini kan ada beda tinggi. Kalau tadi kita sudah punya informasi awal ini untuk gor gitu, maka kita udah punya bayangan, oh ini akan ada pekerjaan cut and fill, galian dan timbunan. Jadi termasuk salah satu yang kita ukur beda tinggi gitu ya, untuk mengukur volume galian dan timbunan. Kemudian tapak luar. Jadi tapak luar ini memang ada baiknya sebelum survei ya harus melakukan literatur studi gitu. Contohnya kalau sekarang itu kan teknologi banyak, jadi kita bisa ngambil dari Google Map gitu ya, lokasi ini itu seperti apa gitu, kemudian nanti baru dari informasi itu kita ukur realnya ya, panjangnya di tiap sisi. Oke, jadi itu ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, kemudian setelah desain itu jadi, kita harus menghitung RAB-nya. Nah, mungkin Bu Asri bisa bantu jelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada saat kita akan menghitung sebuah RAB suatu bangunan. RAB itu kepanjangannya adalah rencana anggaran biaya. Kalau kita menyusun RAB, outputnya itu nanti kita tahu kira-kira bangunan ini total menghabiskan biaya berapa. Nah, di dalam RAB itu nanti kita ada rincian masing-masing pekerjaan ya. Contoh tadi seperti pekerjaan tanah, ada pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, kemudian pondasi gitu ya. Kemudian pekerjaan struktur ya, kemudian pekerjaan atap, pekerjaan kusen, pekerjaan dinding dan keramik, kemudian pekerjaan sanitasi, kemudian pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Nah, dari masing-masing tadi kemudian kita hitung kebutuhan volumenya. Masing-masing volumenya dibutuhkan berapa itu. Ini informasinya kita dapat dari gambar. Jadi memang gambar desain harus jadi dulu, kemudian baru kita bisa mengukur masing-masing volume untuk setiap pekerjaan tadi. Kemudian setelah volume kita dapat, selanjutnya volume pekerjaan ini kita kalikan dengan harga satuan per pekerjaan. Contoh pekerjaan galian. Nah, pekerjaan galian itu harga satuannya berapa? Apakah 150.000 per meter kubik gitu ya. Kemudian pekerjaan timbunan, tergantung material yang digunakan ya.
pekerjaan timbunan itu bisa tanah timbunan itu dari tanah asli. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada tanah yang di atas gitu ya, itu mungkin bisa kita gunakan sebagai tanah timbunan kalau tanahnya baik ya. Tapi kalau enggak, maka pekerjaan timbunan ini dengan mendatangkan tanah timbunan dari luar. Nah, itu masing-masing persatuan pekerjaan punya harga satuan. Kenapa persatuan pekerjaan? Karena satuannya berbeda-beda. Contoh pekerjaan galian timbunan itu dibayarnya per meter kubik. Kemudian pekerjaan dinding batu bata itu dibayarnya per meter persegi. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing persatuan pekerjaan tadi punya harga satuan. Harga satuan ini kita bisa mengacu ke harga yang dikeluarkan oleh kementerian ya, atau dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ya, atau dikeluarkan oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Jadi masing-masing mengeluarkan harga satuan tadi itu berbeda-beda. Jadi tergantung lokasi proyek yang kita desain. Kalau dalam konteks ini karena di Kabupaten Semarang ya, jadi kita menggunakan harga satuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian tadi RAB itu kita dapat ya dari berapa volume per pekerjaan dikalikan dengan harga satuan per pekerjaan, masing-masing kita hitung, kemudian kita jumlah. Ya, selain mendesain gedung olahraga dan menghitung RAB-nya, kita juga akan melakukan analisis struktur. Oke, jadi di sini sudah ada Pak Soleh sebagai PIC dari tim yang akan melakukan analisis struktur dari gedung olahraga ini nantinya. Kita bisa tanya-tanya dulu. Pak Soleh, kalau kita mau melakukan analisis struktur tuh apa saja yang harus kita lakukan atau kita perhatikan? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui bagaimana gambar desainnya dulu ya. Itu berarti nanti sama yang di preview itu yang untuk gambar kerja, jadi tampak atas ya, tampak depan, kemudian denah lantai itu. Nah, kalau di perhitungan strukturnya, maka yang perlu kita perhatikan pertama adalah pembebanannya ya. Jadi kalau ini gedung berarti nanti mengikuti bagiannya pembebanan dari gambar di gedung itu, mungkin beban matinya, beban hidupnya, kemudian kombinasi pembebanannya ya. Kita gunakan SNI yang berlaku untuk bangunan gedung olahraga nantinya. Kemudian nanti kita gunakan perhitungan secara software, karena kalau perhitungan secara manual cukup repot juga nanti. Jadi kita pakai SAP 2000 untuk gedung olahraga ini, sehingga nanti kita bisa dapat outputnya luas tulangannya ya, kemudian bidang gaya dalamnya, bidang D, momen ya, kemudian normal itu, dan nanti terakhir kita cek apakah kekuatannya itu memenuhi dari SNI yang kalau kita gunakan beton berarti ya, SNI beton atau ada yang kurang begitu. Oke, jadi saya di sini sudah bersama salah satu perangkat desa, lebih tepatnya dengan Carik Desa Godik. Ada Pak Alis di sini. Kita akan tanya-tanya latar belakang rencana pembangunan gedung olahraga ini apa awalnya gitu. Gedung olahraga mau dibangun di sini memang menjadi satu kewajiban desa untuk menyediakan ruang publik. Nah, khususnya di sini adalah ruang publik yang untuk olahraga. Nanti bisa digunakan untuk voli, untuk futsal, sekaligus jangka panjangnya untuk ruang berkegiatan masyarakat, baik nanti untuk acara pernikahan, acara warga, ataupun acara-acara yang lain. Nah, itu menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah desa untuk mewujudkannya dalam bentuk gedung olahraga ini. Nah, salah satu alasannya itu. Nah, ini adalah salah satu bengkok desa, tanah kas desa yang insya Allah rencana mulai tahun ini akan kita bangun kita bangun gedung olahraga untuk publik. Sumber dananya seperti dalam undang-undang desa, salah satu yang wajib atau unggulan desa yang harus dikembangkan adalah untuk olahraga, pengembangan olahraga di desa. Nah, salah satunya kita bentukkan gedung olahraga ini, sumbernya dari dana desa. Rencana tahun ini untuk awal pembangunan, kemudian nanti kita targetnya 5 tahun ke depan sudah jadi gedung olahraga ini. Jadi multi years, pembangunan untuk multi years. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan pengukuran. Ini kita sedang ada di Balai Desa untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Apakah ada masukan atau input bagi desain nantinya?
Semoga lancar pembangunannya Terima Pak kasih. Alis. Terima kasih. Sukses selalu untuk Desa Gogik. Ya, amin amin. Ya, jadi kita sudah selesai melakukan pengabdian. Jadi dari pengukuran yang sudah dilakukan akan dijadikan dasar dalam mendesain suatu bangunan. Kemudian setelah bangunan itu desainnya jadi, dilanjutkan oleh tim estimator dan analisis struktur untuk mengecek apakah desain yang sudah dikerjakan cukup kuat untuk menjadi sebuah konstruksi bangunan. Mungkin setelah ini saya mau tanya dari perspektif mahasiswa ya, setelah mengikuti kegiatan Abdimas ini apa yang mereka dapatkan. Di sini sudah ada 2 mahasiswa yang bersama kami, ada Mas Adam dan Mas Agung, perwakilan dari mahasiswa teknik sipil dan arsitektur. Ya, yang kami rasakan tadi cukup menyenangkan ya, bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu dan materi yang kita dapatkan di perkuliahan itu bisa langsung diaplikasikan di lapangan secara langsung seperti itu. Juga dapat sisi lain dari seorang dosen, ternyata ada salah satu program juga mengenai pengabdian masyarakat begitu. Iya. Ya, jadi itu ya kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan Abdimas atau pengabdian masyarakat di Desa Gogik. Nah, ini kita sudah perjalanan pulang. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada ilmu atau pelajaran yang bisa diambil pada video perjalanan Abdimas kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.